Ya Sintayong terima kasih udah jadi bagian sejarah timnas, tapi ya lu cuma orang yang gue bayar, lu bukan gitu, siapa-siapa di negara gue. Betul. Kalau itu gue juga sependapat, tapi kembali lagi. Jadi sebagai loyalis lah kalau gue. Lu loyalis STY lu ya? Loyalis STY. Oh, dia udah mendeklar kalau dulu loyalis STY. Sedih lah, sedih. Ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Iya, ditinggal pas sayang. Harapan lagi tinggi Mas Wiri. Harapan tinggi, tinggal 3 match kita terakhir. Ya feeling gue sih oke lah. AFF kemarin, Piala Ciki kemarin kita memang gak juara, tapi kan bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita. Dari AFF memang targetnya bukan juara, betul, tapi setuju. Pengembangan usia muda. Ya. Di satu sisi pengembangan usia mudanya juga gagal. Kenapa gagal? Di AFF. Kita lihatlah hasil AFF kemarin, nggak ada satupun nama pemain yang bisa jadi prospek. Semua bermain buruk, semua bermain di bawah standar. Itu satu poin. PSSI telah menggelar konferensi pers. Hasilnya adalah pemecatan Sintayong di hari Senin untuk mengawali minggu yang penuh dengan drama ini. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Yes. Sedih ya. Yes. Enggak sedih. Sintayong telah pergi. Gimana? Sintayong akhirnya diberhentikan ya. Kita bisa bilang dipecat lah. Di PHK lah, kena PHK oleh Pak Erick Thohir. Dramanya sebenarnya udah berhembus ya. Drama Exco udah mulai banyak yang berterima kasih. Udah nge-spill di medsos, nge-spill ini itu segala macem. Sampai akhirnya pas malam itu para wartawan baru dihubungin sama Erick Thohir untuk konferensi pers besoknya di hari Senin jam 12 siang. Topiknya adalah kelanjutan perkembangan masa depan sepak bola Indonesia. Topik kayak gitu Mas pas diundang. Tapi ternyata pas datang ya secara resmi akhirnya Pak Erick Thohir memutuskan untuk memberhentikan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Lu ngeliatnya gimana Mas Wir? Kalau gue ya amat disayangkan dan sedih lah kalau gue pribadi ya. Iya sedih ya. Sedih karena STY itu udah extend mencoba setia kepada PSSI. Tapi diputus sehati sepihak. Jadi sebagai loyalis lah kalau gue. Lu loyalis STY lu ya? Loyalis STY. Oh, dia udah mendeklar kalau dulu loyalis STY. Sedih lah. Ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Iya, ditinggal pas sayang. Harapan lagi tinggi Mas Wiri. Harapan tinggi, tinggal 3 match kita terakhir. Ya feeling gue sih oke lah. AFF kemarin, Piala Ciki kemarin kita memang gak juara. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita. Pildun di depan mata. Tuh, setuju gua. Kalau ini Pildun kelewatan mata karena udah nggak ada STY di situ. Kelewatan nih. Kelewatan. Wah, anjing. Cukup berani. Oke, menarik. Lu ngeliatnya gimana dong pemecatan STY? Ya dari segi kita ngomong datanya dulu ya. Dari AFF memang targetnya bukan juara, betul, tapi setuju. Pengembangan usia muda. Ya. Di satu sisi pengembangan usia mudanya juga gagal. Kenapa gagal? Di AFF. Kita lihatlah hasil AFF kemarin, nggak ada satupun nama pemain yang bisa jadi prospek. Semua bermain buruk, semua bermain di bawah standar. Itu satu poin. Tapi poin selanjutnya kenapa Sintayong dipecat menurut gua, ini kan udah rumornya udah kenceng dari sebelumnya, dari Coach Justin yang tiba-tiba membahas STY harus out, pundit-pundit. Ya Toel udah kesenangan lah ya kan. Terus juga dengan pembahasan nggak mau bahas diancam hacker dan lain-lain mau didoxing udah mulai arah anginnya udah mulai berubah ya. Ini gue nggak menuduh ya. Ini asumsi analisa gembel gue aja. Tapi ya dari situ yang gue sayangkan kenapa momennya
Sekarang Bagusnya kapan? harusnya ketika kalah lawan Cina udah pecat aja langsung. Nah, itu Iya. gua sependapat kalau itu. Itu blunder yang paling besar dilakukan STY, menganggap remeh lawan-lawan Cina. Karena kalau di pertempuran apapun kita nggak boleh menganggap remeh apapun. Iya. Persiapkan semua sebaik mungkin. Betul. Sebenarnya kalau gua bilang mungkin ya, jadi nge-recall sama gini, Pak Erick Thohir kan bilang kalau sebenarnya dia pengen mecat dari setelah lawan Cina kan. Ya. Kabarnya kan di konferensi pers dia bilang Iya, gitu. dia bilang gitu. Lu inget gak tuh yang gue pernah nanyain, ngobrolin sama lu soal dosa-dosa STY Ya. yang dia isunya berantem sama pemain nggak ketika mau. lawan Cina, makanya Ya. yang diturunin pemain cadangan tuh Mas Wir. Oh. Isunya- Kabarnya isunya- ada isu pemain gak suka sama strateginya STY. Kabarnya ya. Ini sebenarnya bukan isu yang tertutup banget, bukan underground banget. Kalau dicari lebih dalam di media sosial banyak beritanya. Itu satu. Kedua, STY melanggar kontrak dalam arti dia tidak mau belajar bahasa Inggris atau Indonesia gitulah. Padahal ya let's say Itu kita 5 tahun. kita bisa bilang itu sebagai apa ya? Mungkin orang bilang itu ya udah sih nanti toh ada si JJ penerjemahnya gitu. Cuman kalau itu udah dimasukkan ke dalam kontrak, berarti kan itu udah adalah hal yang disepakati harus lah. disepakati dan ditaati gitu kan Mas Wir? Iya benar. Tapi kesannya STY kayak nggak mau belajar. Ya itu sebenarnya itu sah untuk jadi alat pemecatan, itu sah. gitu. Banget. Sah, bener. Dan ya buat gua yang gue sayangkan balik lagi, kenapa pas kita habis momentum menang lawan Arab, lagi flow-nya lagi bagus, tiba-tiba di cut gitu aja, Iya. ya menurut gua agak gua sayangkan Iya, gitu. sebenarnya. Tapi ya gak ada atensi berlebih dari gua kayak, ya biasalah pelatih Kamengu tuh biasa. Iya biasa. Dan ini yang harus digarisbawahi, kita itu terlalu suka fokus sama mengkultuskan satu sosok gitu. Nah. Balik lagi kalau seperti yang gue bilang, misalkan gue nyoblos presiden A, kalau dia selama masih sejalan gue bakal dukung gitu. Tapi kalau udah enggak, udah mulai aneh-aneh, iya nggak ada salahnya gue mengkritisi. Begitu juga ini berlaku ke STY gitu Mas Wir. Gue ngerasanya kalau dia main bagus, gue bakal bilang bagus. Kalau dia jelek, kepala batu, terus bawa pemain kayak Hoki, kayak Egi yang maksudnya secara kontribusi nggak akan pernah bisa ada, tapi terus dipaksakan. Terus kayak pemain-pemain kayak Arhan yang di klub nggak pernah main, Ferrari terus dibawa, sementara isu pertengkaran sama Elkan Bagot nggak kunjung diselesain, kepala batunya itu gue nggak suka dan gue memihak pada kebenaran yang gue anggap benar gitu loh Mas Wir, bukan cuman bergantung pada STY udah bawa kita ini, STY udah bawa kita itu gitu. Nah lu ngeliatnya gimana Mas Wir soal isu-isu STY di luar lapangan yang tadi kita bahas? Kalau gua memang ngelihat memang STY banyak lah kita terpa isu-isu begitu. Ya, Tapi kan kembali lagi, chemistry dan kecocokan pelatih itu kan harus ada. Setuju. Oke, kalau pemain bagus, tapi kalau nggak ada chemistry kayak lu hubungan tapi udah hampa, percuma. Mending udah sejalan, chemistry-nya ada, main feel di lapangan enak. Lu dipaksa, lu ngomong nih udah nggak chemistry. Terus lu begini ya, formasi begini. Orang udah nggak nanggep kan kalau nggak dapet chemistry susah. Makanya itulah mungkin alasan kenapa STY memilih orang yang satu visi, satu chemistry dan orang yang bisa dibilangin nama dia. Terutama kan kembali lagi ngelatih timnas senior dengan egonya masing-masing susah menyatukan ego. Makanya mungkin STY lu dengerin gua masuk, nggak dengerin gua say goodbye gitu. Ya daripada ngorbanin beberapa orang mending timnas jalan terus. Tapi ya kembali lagi flow-nya bagus, kita masih ada harapan setelah ngarahin Arab. Ya begini keadaan. Kalaupun memang let's say mau diputus, ya kenapa nggak langsung setelah dari gugur AFF langsung diselesaikan? Kenapa harus nunggu momentum lama didiemin dulu? Tahun gitu? baruan dulu kali. Iya. Kemarin. Iya tahun baru libur dulu, PSSI libur dulu. Libur dulu. Kenapa harus kayak gitu? Iya. Tapi kalau gue lihat ada apa ya? Mungkin dua pemain yang bakal senyum-senyum happy-happy tipis, Eliano Render sama Elkan Bagot ya. Iya, itu. Dua pemain yang nggak pernah dapat kepercayaan sama STY gitu. Itu kayaknya udah menantikan momen ini sebenarnya. Ya gue di satu sisi juga seneng banget sama Elkan Bagot. Iya. Dengan sisi Main favorit lu tuh ya? pemain back lah, tapi nggak favorit. Oh, back nggak favorit. Back tapi oke lah. Iya. Gue mungkin hal itu menyenangkan karena beberapa kali gue juga ngobrol sama lu kan. Iya. Kenapa sih Elkan Bagot nggak pernah dipanggil? Ya kembali lagi STY ngerasa udah ada sedikit bapernya, udah ada sedikit sakit hatinya, gara-gara di calling nggak mau datang, murung, mutung, padahal
Ya kita udah pengen banget kan, udah saking kangennya STY sama kita Ikan butuh, Bagot. kita butuh Iya. juga. Kangen, butuh, terus dicuekin. Ya Udah. Lemes STY. Kan pusing juga STY. Nggak punya pemain lain. Iya. Pada saat itu yang Pada kualifikasi saat buat itu. apa? Mau Olimpik. Olimpiade kita. Olimpiade. Padahal Olimpiade juga di depan mata. Iya. Masa orang pada nggak mau Olimpiade? Ya sih itu Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita main Piala Dunia? Kan Mau. begitu. Mau. sih. Gimana cara? Mau. Ada kluwek ntar keluar. Nanti kita bahas. Nanti itu ya. Nanti kita bahas. Ada kluwek tapi. Ada kluwek. Ada kluwek. Tapi gimana secara overall lu menyikapi pemecatan STY? Ya secara baik teknis gitu ya bisa disetujui dengan Bisa disetujui. alasan-alasan berlaku tuh ada memang, kita setujui lah. Tapi yang gue sayangkan itu balik lagi kenapa lagi momentum bagus. Tapi it's okay gitu buat gue, nggak Better late than never. Iyalah, jangan sampai kita terbawa romansa sama Sintayong baru kita gini. Kemungkinan sama Sintayong lolos ada nggak? Ada. Tapi kemungkinan nggak lolos ada juga. Begitupun sama pelatih baru. Maksud gue, apapun yang dipikirkan PSSI dan Erick Thohir, kita sebagai fans support aja. Gitu, nggak menjamin juga kok si Clifford lebih buruk daripada Sintayong, nggak ada. Belum dicoba juga. Tapi ya Sintayong terima kasih udah jadi bagian sejarah timnas. Tapi ya lu cuma orang yang gue bayar, lu bukan siapa-siapa di negara gue. Betul. Kalau itu gue juga sependapat. Tapi kembali lagi, kalau gue pribadi memang kesepakatan dengan Pak Erick Thohir minimal AFF semifinal. Kita nggak sampai ke situ. Ya nggak nyampe. Iya benar. Itu pun gue sependapat. Oke, bolehlah itu jadi alasan. Tapi kalau kita runut sebenarnya kan bukan mau STY juga bawa pemain itu ke pemain AFF. Muda. Gue yakin juga STY dalam hati kecilnya, gue juga sebagai korban nih. Gue nggak dikasih pemain juga ngelatih kayak begini. Nyampe juga, pasti nggak bisa. Iya kan. Tapi memang banyak lah kita paham hal-hal yang kita mungkin nggak tahu di luar lapangan. Kenapa nggak hasil anak asuhnya Indra Safri yang naik, hasil juara AFF kemarin nggak dibawa? Itu kan juga tanda tanya besar. Kenapa ini yang dibawa yang nggak bisa passing? Kan kita nggak tahu. Nah, memang itu sebagai latihan lah, kalau gue bilang memang ajang latihan. Tapi dengan target yang tidak dicapai, yang balik lagi memang sah-sah saja. Tapi kalau kita fokus ke tujuan ngomongin etis atau enggaknya, ya memang kurang cakep lah gitu. Lagi bagus. Apalagi dengan kita masih di tren 3 besar, masih ada harapan menjadi juara runner grup up, ya? Oh enggak. Runner up lah. Runner up yang ya kali aja. Ya memang kita bisa untuk menuju Amerika dengan tiket sendiri. Bisa. Nonton itu ya? Nonton. Berangkat, bukan berangkat. Tapi kan kalau gua ngeliat, kalaupun memang oke, AFF gagal, nggak terpenuhi. Kita harus bisa lihat dulu Piala Dunianya cocok apa enggak. Tapi yang jadi chemistry gua begini, jadi pemikiran. STY bisa mutung. Mutung itu apa? Jelasin dulu. Mutung itu ngambek. Nah, asli Kebumen tuh ya? Ngambek. Jadi STY bisa ngambek, mungkin kemarin permainannya sama itu STY juga udah males, akhirnya udahlah gua cabut gitu. Bisa aja. Tapi karena gua nggak mau cabut, gua uring-uringan, akhirnya udah nih bocah uring-uringan, kita cut. Itu asumsi bisa juga. Asumsi juga masuk akal itu, masuk akal. Ya pokoknya apapun yang terjadi, hasil sudah ditentukan. STY setelah resmi diberhentikan sebagai pelatih dan ya kita nggak bisa. Dan ya gue juga selalu bilang taktik STY sama gue nggak masuk, memang gue nggak suka gaya mainnya. Tapi selama menang ya gue kan diam, gitu, gue kan support lah sebagai tim. Tapi kalau gue boleh melihat dari segi taktikal ya gue memang nggak cocok kontra aja. Kontra sama taktiknya. Tapi hasilnya cukup oke gitu. Tapi kalau dipecat pun nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu yang lebih besar daripada negara kan. Itu. Timnas kita juga tetap berjalan kok. Timnas kita tetap berjalan, nggak ada tuh pemain yang udah naturalisasi terus balik lagi ke warga negara yang lama, nggak ada kayak gitu. Tenang aja pokoknya. Semua masih dalam kendali, kita nantikan aja siapa pelatih selanjutnya. Nah, habis ini nanti kita bahas apa yang terjadi Indonesia setelah tanpa STY. Selengkapnya kita bahas nanti hanya di obrolan bola anak rental. Subrek.